Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Salawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anakku semua, hari ini kita belajar yaitu mengenai jujur dan menepati janji. Nah, pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang apa itu jujur. Baiklah, kompetensi dasar pada pelajaran ini yang pertama adalah meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok agama. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah kita menyajikan penerapan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Apa tujuannya? Tujuan yang diharapkan setelah pembelajaran ini, yang pertama adalah kalian nanti setelah pembelajaran ini mampu mendeskripsikan pengertian jujur dengan yang benar, kemudian mampu menyebutkan dalil nakli tentang jujur dengan benar, dan yang ketiga, mampu menyajikan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang benar, dan yang keempat adalah ini yang paling penting, mampu berperilaku jujur di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita lihat video berikut ini. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kalian menyimak video tersebut, bagaimana pendapat kalian, apa yang terjadi, dan bagaimana tingkah seorang penjual kardus tersebut? Sungguh hal ini sangat memprihatinkan bagi kita semua. Oke, anak-anakku sekalian, mari kita amati gambar berikut ini. Yang pertama adalah bagaimana seorang penjual itu seharusnya menjual dengan takaran yang pas, dengan ukuran yang pas, sehingga nilai kejujuran dalam diri kita itu tertanam. Kemudian yang kedua, kita lihat bukti kejujuran, menunjukkan kejujuran kita, yaitu harus izin terhadap orang tua ketika ingin berpergian. Dan yang ketiga, kita lihat ini, bagaimana di saat ujian, bagaimana tingkah kita, apakah kita mencontek terhadap kawan, atau
kita melaksanakan ujian dengan jujur. Anak-anakku sekalian, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pernahkah kamu berbohong? Ya, mungkin pernah ya. Maka pertanyaan-pertanyaan berikut ini akan mengaitkan dari pertanyaan pertama. Yang kedua, kenapa? Kenapa kita berbohong? Nah, itu mungkin ada alasan-alasan tertentu, dan sejak kapan kita mulai berbohong. Nah, ini perlu dipertimbangkan anak. Kadang-kadang ketika kita bohong pertama, akan diteruskan kepada kebohongan-kebohongan yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga, siapa yang pertama kali mengajari kamu berbohong? Kamu melihat berbohong itu apakah dari orang tua, dari teman, dan lain sebagainya. Pernahkah kamu menyontek? Itu mungkin sebagian dari kalian pernah, dan ada juga yang tidak pernah. Mengapa? Apakah karena tidak siap dalam ujian, atau memang karena ingin mempunyai nilai bagus? Disinilah kita belajar bagaimana kejujuran itu dapat membawa kedamaian dalam hati kita. Anak-anakku sekalian, ada nggak kantin di sekolah kalian yang tidak ada penjaganya? Mungkin di daerah kita belum ada ya. Namun ini perlu diterapkan untuk mengetes kejujuran siswa. Apakah siswa itu membeli bakwan dengan 4 bakwan dan membayar 3 dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika kamu berbohong kepada orang, bagaimana perasaan kamu? Apakah senang, apakah sedih, atau merasa was-was? Bagaimana perasaan kamu ketika ada orang yang berbohong sama kamu? Ketika kita berbohong sama orang lain, dan ketika orang lain berbohong sama kita, bagaimana perasaan kita? Itu perlu kita pertimbangkan. Kemudian, bolehkah kita menyembunyikan kebenaran atas suatu hal yang sudah diketahui? Ini merupakan pertanyaan. Kita sudah mengetahui rahasia, tentu ini merupakan pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita pikirkan. Nah, anak-anakku sekalian, di Indonesia, ya, kualitas tingkat kejujuran di Indonesia itu sangatlah rendah, dan patut dipertanyakan. Berbagai perilaku ketidakjujuran dapat kita temui di sekitar dengan mudah, mulai dari ruang lingkup pribadi kita sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintahan. Nah, apa itu krisis kejujuran yang dialami di Indonesia? Yang pertama adalah berkata bohong, ya, berkata itu tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua adalah mencontek atau plagiarisme, yaitu mencontek pekerjaan kawan dan menganggap itu adalah pekerjaan diri kita. Kemudian berlaku curang, itu merupakan krisis kejujuran di Indonesia. Fitnah dan penipuan. Dan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baiklah anak-anakku sekalian, apakah ketidakjujuran itu adalah hal yang wajar? Tentu tidak. Ya, ketidakjujuran itu akan membawa terus dampak negatif yang kita alami. Kemudian menurut kamu, apa yang menyebabkan ketidakjujuran merajalela? Apakah karena kebiasaan di keluarga, di rumah, atau di masyarakat? Dan siapakah yang harus disalahkan atas perilaku ketidakjujuran? Tentu yang harus disalahkan adalah kita berintrospeksi diri dulu, supaya ketidakjujuran itu tidak terjadi. Maka kita terlebih dahulu menggali diri kita untuk tidak melakukan kecurangan-kecurangan. Inilah akibat dari ketidakjujuran anak-anakku sekalian, yaitu salah satunya masuk penjara, itu pun kalau ketahuan. Tapi ingatlah anak-anakku sekalian, bahwa tahu atau tidak tahunya pemerintah, yang jelas Allah itu Maha Tahu. Anak-anakku sekalian, di sini Bapak akan menjelaskan tentang dalil kejujuran. Yang pertama, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at-tajiru as-saduqu al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Seorang pembisnis yang jujur lagi dapat dipercaya, kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin, dan para syuhada. Ketika kita jujur, insya Allah kita akan berkumpul kepada para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Kemudian di hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abdullah bin Mas'ud anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, rawahu al-Bukhari.
Dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 42. Hikmah atau manfaatnya. Apa manfaat kita jujur? Yang pertama yaitu mendapat kepercayaan dari orang lain. Ya, tentunya ketika kita jujur, kita akan dipercaya sama teman kita. Kita akan dipercaya oleh guru kita. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan banyak teman. Dan yang ketiga mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Baiklah anak-anakku sekalian, ini adalah materi pada pembelajaran kita kali ini. Yang paling penting adalah bagaimana kita menanamkan sifat jujur dalam diri kita, sehingga dengan kejujuran membawa kita kepada surga dan kita hidup aman, nyaman, tentram di masyarakat. Semoga kita semua dapat berperilaku jujur, dan pembelajaran kita Bapak akhiri sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.